Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Sakofa Islamiyah yang penuh inspirasi dan pengetahuan. Mari kita bersama-sama menelusuri jejak-jejak keemasan peradaban Islam, mengenal tokoh-tokoh hebat dan memetik hikmah dari perjalanan panjang umat yang penuh dengan keajaiban. Dalam proses penyebaran agama Islam, Abu Lahab merupakan salah satu tokoh yang sangat dikenal sosoknya hingga kini. Bukan karena kontribusinya, tetapi karena kerasnya dalam menentang penyebaran dan ajaran Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini, kita akan mengulas kisah hidup Abu Lahab dari latar belakangnya hingga wafatnya. Simak sampai selesai. Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga Quraisy, suku yang paling berpengaruh di Mekah. Nama Abu Lahab yang berarti bapak api diberikan karena wajahnya yang tampan dan kemerah-merahan. Sebagai seorang yang terhormat, Abu Lahab memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar di kalangan Quraisy. Namun, meskipun dia adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, hubungan antara mereka berdua tidaklah harmonis. Dari awal dakwah Nabi, Abu Lahab menjadi salah satu penentang terbesar terhadap risalah Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mulai menyebarkan ajaran Islam, Abu Lahab langsung menunjukkan penentangan yang keras terhadap Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada keluarganya. Abu Lahab dan istrinya, yakni Ummu Jamil, melakukan berbagai cara untuk menyakiti dan menghina Nabi Muhammad SAW. Mereka menaburkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi, melempari beliau dengan batu, dan menghasut orang-orang Mekah untuk menolak ajaran Islam. Penentangan Abu Lahab tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup untuk mempengaruhi opini publik dengan menyebarkan kebohongan tentang Nabi Muhammad SAW. Penentangan Abu Lahab terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW berlanjut hingga wafatnya. Akibat dari tindakan kerasnya terhadap Nabi, Abu Lahab menerima kutukan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam surah Al-Masad dan juga Al-Lahab. Kedua surah ini mengabadikan nasib tragis yang menantinya. Kehidupan Abu Lahab setelah turunnya surat ini penuh dengan kemalangan. Meskipun dia berusaha keras untuk menentang Islam, usahanya tidak membuahkan hasil. Bahkan kekayaannya tidak bisa menyelamatkannya dari kehinaan dan penderitaan di akhirat yang telah dijanjikan dalam Al-Quran. Kisah wafatnya Abu Lahab juga sangat tragis dan penuh dengan penderitaan. Menurut beberapa riwayat, Abu Lahab meninggal beberapa hari setelah Perang Badar. Ia tidak ikut dalam perang tersebut, tetapi ketika mendengar kabar kekalahan kaum Quraisy, ia mengalami stres yang sangat berat. Tak lama setelah itu, Abu Lahab terkena penyakit kulit yang sangat parah, yang membuatnya terasingkan dari keluarganya sendiri. Penyakit tersebut sangat menjijikan sehingga tidak ada yang mau mendekatinya. Abu Lahab meninggal dalam kondisi yang menyedihkan dan jasadnya bahkan tidak segera diurus oleh keluarganya karena takut tertular penyakitnya. Kisah hidup Abu Lahab memberikan banyak sekali pelajaran berharga bagi kita sebagai umat Islam. Penentangan Abu Lahab terhadap kebenaran dan Rasul Allah menjadi contoh dari akibat buruk kesombongan dan keangkuhan. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan, Abu Lahab tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kehinaan dan kutukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang Abu Lahab, dari latar belakangnya hingga penentangannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan akhir hidupnya yang tragis.
Semoga dari kisah ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya mengikuti jalan kebenaran dan menghindari kesombongan, juga penentangan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.